Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 4 dari kelas 2 PGMI akan menjelaskan mengenai pengelolaan laboratorium. Adapun anggota kelompoknya diantaranya adalah untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Dipria Fahri. Baik, yang pertama ada pengertian laboratorium. Secara etimologi, kata laboratorium berasal dari kata Latin yang berarti tempat bekerja. Di sini terdapat dua pendapat. Yang pertama menurut MH 2002, laboratorium diartikan sebagai suatu tempat untuk mengadakan suatu percobaan, penyelidikan, dan sebagainya yang berhubungan dengan ilmu fisika, kimia, dan biologi atau dengan bidang ilmu yang lainnya. Yang kedua, menurut Sukarso 2005, laboratorium merupakan suatu tempat di mana dilakukan suatu kegiatan kerja untuk menghasilkan sesuatu. Tempat ini dapat berupa suatu ruangan tertutup, kamar, atau ruangan terbuka, misalnya seperti kebun dan lain-lain. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Devita Rusmana. Untuk materi selanjutnya adalah fungsi laboratorium. Secara garis besar, fungsi laboratorium adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kelengkapan bagi pelajar yang telah diterima sehingga antara teori dan praktek bukan merupakan dua hal yang terpisah. Yang kedua, memberikan keterampilan kerja ilmiah bagi mahasiswa atau mahasiswi. Yang ketiga, memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari suatu objek dalam lingkungan alam dan lingkungan sosial. Yang keempat, menambah keterampilan dalam menggunakan alat dan media yang tersedia untuk mencari dan menemukan kebenaran. Yang kelima, memupuk rasa ingin tahu mahasiswa sebagai modal sikap ilmiah seseorang calon ilmuwan. Yang keenam, memupuk dan membina rasa percaya diri sebagai akibat keterampilan yang diperoleh penemuan yang dapat dalam proses kegiatan kerja laboratorium. Yang selanjutnya adalah fungsi laboratorium menurut para ahli. Sudaryanto menyatakan peranan dan fungsi laboratorium ada 3, yaitu yang pertama, sebagai sumber belajar. Artinya, laboratorium digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik atau melakukan percobaan. Yang kedua, metode pendidikan yang meliputi metode pengamatan dan metode percobaan. Dan yang ketiga adalah sarana penelitian, yaitu tempat dilakukannya berbagai penelitian sehingga terbentuk pribadi peserta didik yang bersikap ilmiah. Menurut Depdikbud, tujuan pengadaan laboratorium diantaranya adalah meningkatkan kemampuan praktek peserta didik di laboratorium. Adapun tujuan penggunaan laboratorium kimia atau IPA bagi peserta didik antara lain, yang pertama, mengembangkan keterampilan yaitu pengamatan, pencatatan data, penggunaan alat, dan pembuatan alat sederhana. Yang kedua, melatih bekerja cermat serta mengenal batas-batas kemampuan pengukuran laboratorium. Yang ketiga, melatih ketelitian, mencatat, dan kejelasan melaporkan hasil percobaan. Yang keempat, melatih daya berpikir kritis, analitis melalui penafsiran eksperimen. Yang kelima, memperdalam pengetahuan. Yang keenam, mengembangkan kejujuran dan rasa tanggung jawab. Yang ketujuh, melatih merencanakan dan melaksanakan dan percobaan lebih lanjut dengan menggunakan bahan-bahan dan alat yang ada. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi Shinta. Jenis-jenis laboratorium. Nah, yang pertama ada laboratorium kimia.
Laboratorium kimia digunakan untuk melaksanakan kegiatan praktikum yang berhubungan dengan analisa kimia kualitatif, seperti kimia organik, kimia anorganik, dan biokimia, dan kimia kuantitatif atau penetapan kadar unsur maupun senyawa, uji mutu maupun quality control. Selanjutnya ada laboratorium fisika. Laboratorium fisika digunakan untuk melaksanakan kegiatan praktikum yang berhubungan dengan analisa fisik suatu produk seperti uji kebocoran, uji kekentalan, dan uji organoleptik. Selanjutnya yang ketiga ada laboratorium mikrobiologi. Laboratorium mikrobiologi digunakan untuk melaksanakan kegiatan praktikum yang berhubungan dengan analisa mikrobiologi, seperti uji bakteri gram positif dan negatif, uji bakteri patogen, uji kupang, dan jamur. Selanjutnya ada laboratorium komputer. Laboratorium komputer adalah sebuah ruangan yang berisikan komputer dengan jaringan untuk digunakan oleh publik. Lab sering ditemukan di gedung-gedung publik seperti perpustakaan, sekolah seperti perguruan tinggi, dan universitas dan pusat komunitas. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai standar laboratorium yang baik. Untuk membuat suatu laboratorium sekolah yang nyaman dan aman, maka pemerintah mengeluarkan sebuah standar minimum untuk membangun sebuah laboratorium sekolah. Standar ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 28 Juni. Syarat yang harus dipenuhi suatu lembaga pendidikan untuk membangun sebuah laboratorium sekolah, diantaranya yang pertama yaitu ada persyaratan umum lokasi laboratorium. Lokasi laboratorium tidak boleh dibangun di arah mata angin karena agar menghindari terjadinya pencemaran udara dan gas sisa reaksi kimianya itu tidak terbawa angin untuk maju ke ruangan lain. Lokasi laboratorium juga harus dibuat jauh dari sumber air agar tidak terjadi pencemaran sumber air yang berada di sekitar tempat itu. Lalu, laboratorium harus mempunyai saluran pembuangan tersendiri agar terhindar terjadinya pencemaran sumber air dan tanah penduduk sekitar. Selanjutnya, lokasi laboratorium itu harus terpisah jauh dari bangunan yang lain supaya dapat memberikan sirkulasi udara dan penerangan cahaya yang memadai. Jarak minimum yang disyaratkan yaitu sekitar 3 meter. Letak laboratorium juga harus ada di bagian yang mudah dikontrol dalam komplek. Yang kedua yaitu standar ruangan yang harus dimiliki oleh sebuah laboratorium, yaitu ruangan mengajarnya itu harus memiliki rasio minimal 2,4 meter persegi. Lalu ruangan persiapan yaitu adalah tempat untuk guru dan staf laboratorium memberikan persiapan sebelum melakukan suatu kegiatan. Luas ruangannya itu harus disediakan kurang lebih 20 meter persegi. Lalu, ruang gudang. Nah, ini digunakan untuk tempat menyimpan persediaan alat-alat atau bahan-bahan yang ada di laboratorium. Minimal luas gudang itu harus disediakan kurang lebih 20 meter. Nah, lalu ada ruangan yang jadi ruangan itu harus memiliki pintu, jendela, dan lantai. Pintu laboratorium harus lebih lebar agar mudah memasukkan perabot, dan pintu juga harus ada 2, yaitu pintu masuk dan pintu darurat. Pintu ini digunakan untuk jalan lain apabila terjadi kecelakaan, misalnya seperti kebakaran, kecelakaan kerja, dan lain-lain. Terus jendela itu berguna untuk menjadi ventilasi dan harus dapat membuka keluar jika ruangan tanpa AC. Ketiga yaitu ada beberapa macam perabotan yang harus ada dalam laboratorium. Yang pertama yaitu ada meja. Meja digunakan untuk kegiatan siswa di laboratorium. Ukuran minimal tingginya 70 cm
dan dibuat agar mempermudah siswa jika sedang menggunakan mikroskop. Yang kedua ada kursi siswa tanpa sandaran. Dengan tinggi kursinya itu 50 cm agar mudah dipindahkan dan memungkinkan siswa mudah bergerak. Yang ketiga ada meja demonstrasi dengan ukuran tinggi meja 90 cm dengan panjangnya 190 sampai 200 cm yang dilengkapi dengan listrik dan bak cuci. Fungsi meja demonstrasi untuk melakukan kegiatan jika guru mengajar dengan metode demonstrasi. Yang keempat ada meja dinding. Dibuat secara permanen dengan bagian atas terbuat dari keramik dan bagian bawah dibuat lemari dengan pintu kecil yang berlubang agar tidak lembab. Yang kelima ada meja kerja guru dengan ukuran minimal tinggi 190 cm, lebar 100 cm, dan panjang 120 cm. Yang terakhir ada lemari untuk menyimpan barang-barang dan menjaga agar peralatan lab tidak lembab. Yang keempat ada infrastruktur laboratorium. Infrastruktur ini meliputi fasilitas-fasilitas yang ada di sebuah laboratorium. Antara lain yaitu lokasi, konstruksi, pintu darurat, jenis bahan untuk meja, atap, dan dinding, kondisi laboratorium, instalasi listrik dan air, dan sebagainya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dila Nur Awalia. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengadministrasian alat-alat dan bahan-bahan laboratorium. Menurut Depdikbud, tujuan pengadministrasian alat-alat dan bahan-bahan laboratorium ini adalah agar dapat dengan mudah diketahui beberapa hal. Yang pertama, agar dapat dengan mudah diketahui jenis alat atau bahan yang ada. Kemudian yang kedua, agar dapat dengan mudah diketahui jumlah dari masing-masing alat dan bahan. Kemudian yang ketiga, agar dapat dengan mudah diketahui jumlah pembelian atau tambahan. Dan yang keempat, agar dapat dengan mudah diketahui jumlah yang pecah, hilang, atau habis. Untuk keperluan pencatatan alat dan bahan laboratorium ini, diperlukan format atau buku perangkat administrasi yang meliputi yang pertama, buku inventaris alat dan bahan. Buku inventaris alat dan bahan ini sebaiknya dibuat dari buku tulis folio yang diberi kolom-kolom, yaitu nomor katalog. Dapat dilihat dalam buku katalog alat pendidikan ilmu pengetahuan alam untuk dapat mempermudah pengecekannya. Kemudian ukuran, nama alat atau bahan, merek atau tipe, produsen atau pabrik pembuatannya, asal atau tahun, kemudian tahun penggunaan, dan jumlah baik atau rusak, atau jumlah dari masing-masing alat atau bahan yang baik atau rusak. Kemudian yang kedua adalah kartu stok. Kartu stok ini berguna untuk mengetahui jumlah atau alat yang tersedia ketika diperlukan, dan dapat mengetahui tempat penyimpanan alat atau bahan tersebut. Kartu ini dibuat dari sepotong kertas atau karton dengan warna yang berbeda-beda untuk setiap kelompok alatnya. Satu kartu stok ini untuk satu jenis alat atau bahan. Kemudian yang ketiga adalah label. Label sebaiknya ditempelkan pada tempat penyimpanan alat atau bahan, bisa di lemari, laci, atau rak. Adanya label ini dapat mempercepat pengambilan maupun pengembalian alat atau bahan. Kemudian yang keempat adalah kartu atau formulir permintaan atau peminjaman alat atau bahan. Kartu ini diisi oleh guru sebelum melakukan kegiatan laboratorium sebagai pesanan alat atau bahan yang diserahkan kepada laboran sekitar 1 minggu sebelumnya, sehingga laboran memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkannya. Kemudian yang kelima adalah kartu alat atau bahan yang rusak. Kartu ini diisi ketika terdapat alat atau bahan yang rusak, juga alat yang pecah bahkan yang retak. Kartu ini merupakan dasar untuk pemesanan alat atau bahan yang harus dibeli di tahun pelajaran baru jika ada anggaran yang direncanakan. Kemudian yang keenam adalah kartu reparasi. Kartu reparasi ini digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan alat yang direparasi.
Melalui kartu ini dapat diketahui kapan terjadi kerusakan dan kapan direparasi, jenis kerusakan, dan komponen yang diganti atau diperbaiki. Kemudian yang ketujuh adalah daftar alat atau bahan yang sesuai dengan LKS. Daftar ini terdiri atas kolom-kolom jumlah alat atau bahan yang diperlukan untuk setiap LKS dan jumlah yang tersedia setiap tahunnya. Daftar ini mempermudah kita dalam mengetahui apakah suatu LKS dapat dilaksanakan atau tidak dan metode apa yang diterapkan. Sebagai contoh, jika alat atau bahan yang tersedia tidak mencukupi untuk sejumlah kelompok yang telah dibuat, maka lebih baik dilakukan demonstrasi. Daftar ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk perencanaan anggaran belanja di waktu mendatang. Kemudian yang kedelapan adalah jadwal kegiatan laboratorium. Jadwal kegiatan ini sebaiknya disesuaikan dengan jadwal pelajaran di kelas. Hal ini sesuai dengan fungsi praktikum, yaitu memantapkan pemahaman konsep yang diajarkan di kelas. Jangan sampai terjadi mata praktikum dengan materi yang diajarkan di kelas berbeda waktu terlalu jauh. Karena itu, berarti praktikum tidak efektif dalam membantu pemahaman konsep yang diajarkan di kelas. Bagi sekolah yang memiliki banyak kelas, jadwal praktikum harus dibuat sedemikian rupa agar tidak terjadi tumbukan antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Penyusunan jadwal praktikum biasanya dilakukan oleh penanggung jawab teknis laboratorium. Dan yang kesembilan adalah program semester kegiatan laboratorium. Program semester kegiatan ini dibuat masing-masing oleh guru kimia atau ilmu pengetahuan alam pada awal semester untuk menentukan kapan kegiatan praktikum akan dilakukan selama satu semester. Program ini berkaitan erat dengan jadwal penggunaan laboratorium dan persiapan alat atau bahan yang akan digunakan. Dan untuk materi terakhir akan dijelaskan oleh Deana Sri Mulyani. Ini saya akan menjelaskan tentang keselamatan kerja di laboratorium sekolah. Laboratorium sendiri adalah tempat staf pengajar, mahasiswa, dan pekerja lab melakukan eksperimen dengan bahan kimia, alat gelas, dan alat khusus. Penggunaan bahan kimia dan alat tersebut berpotensi terjadinya kecelakaan kerja. Pada umumnya, kecelakaan kerja penyebab utamanya adalah kelalaian atau kecerobohan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan cara membina dan mengembangkan kesadaran atau attitude akan pentingnya K3 di laboratorium. Keselamatan kerja laboratorium perlu diinformasikan secara cukup, tidak berlebihan, dan relevan untuk mengetahui sumber bahaya di laboratorium dan akibat yang ditimbulkan serta cara penanggulangannya. Hal tersebut perlu dijelaskan berulang-ulang agar lebih meningkatkan kewaspadaan. Keselamatan yang dimaksud termasuk orang yang ada di sekitarnya. Peraturan keselamatan kerja. Tujuan peraturan keselamatan kerja dimaksudkan untuk menjamin kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan orang yang bekerja di laboratorium. Mencegah orang lain terkena risiko pekerjaan laboratorium yang menyebabkan terganggu kesehatannya akibat kegiatan di laboratorium. Mengontrol penyimpanan dan penggunaan bahan yang mudah terbakar dan beracun. Mengontrol pelepasan bahan berbahaya atau gas dan zat berbau ke udara, sehingga tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Aturan umum yang terdapat dalam peraturan itu menyangkut hal-hal sebagai berikut. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk laboratorium untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Jangan melakukan eksperimen sebelum mengetahui informasi mengenai bahan kimia, alat-alat dan cara pemakaiannya. Mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya untuk memudahkan pertolongan saat terjadi kecelakaan kerja laboratorium. Harus tahu cara pemakaian alat emergensi seperti pemadam kebakaran, air shower, respirator, dan alat keselamatan kerja lainnya. Setiap laboran atau pekerja laboratorium harus tahu memberi pertolongan darurat atau P3K.
Latihan keselamatan harus dipraktekkan secara periodik, bukan dihafalkan saja. Dilarang makan, minum, dan merokok di lab. Hal ini berlaku juga untuk laboran dan kepala laboratorium. Jangan terlalu banyak berbicara, berkelakar, dan lelucon lain ketika bekerja di laboratorium. Jauhkan alat-alat yang tidak digunakan, seperti tas, handphone, dan benda lainnya di atas meja kerja. Untuk pakaian di laboratorium, pekerja laboratorium harus menaati etika berbusana di laboratorium. Busana yang dikenakan di laboratorium berbeda dengan busana yang digunakan sehari-hari. Busana atau pakaian di laboratorium hendaknya mengikuti aturan sebagai berikut. Di antaranya, dilarang memakai perhiasan yang dapat rusak oleh bahan kimia, sepatu safety yang terbuka, sepatu licin, atau berhak tinggi. Harus menggunakan sepatu safety yang memenuhi standar. Wanita dan pria yang memiliki rambut panjang harus diikat. Rambut panjang yang tidak terikat dapat menyebabkan kecelakaan karena dapat tersangkut pada alat yang berputar. Pakailah jas praktikum, sarung tangan, dan pelindung yang lain dengan baik meskipun penggunaan alat keselamatan menjadikan tidak nyaman. Bekerja dengan bahan kimia. Bila Anda bekerja dengan bahan kimia, maka diperlukan perhatian dan kecermatan dan penanganannya. Dalam penanganannya. Terima kasih. Sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 4. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.